Dua ini mungkin kita beda dalam keyakinan tapi kita saudara. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, karena tadi Romo sudah dalil ya, tadi sudah cerita pasca ekologi, giliran tadi Mas Abdul juga nyinggung soal militarisme dan TNI. Saya lebih ke akan bahas ke kausa primanya atau ke esensial. Apa itu? Yaitu soal lingkungan. Karena ini kan ada Romo ya, saya mosok Romo dalil kene rak melu dalil, kira-kira itu ya. Jadi jangan dikira Islam itu gigi mong sholat tok, enggak. Bukan agama ekologis, kita ekologis sekali Romo. Ini yang ingin saya ceritakan. Yang pertama, Tuhan ini menciptakan alam semesta ini yang disebut memayu hayuning bawono, ambras todur angkoro, itu ya. Nah, dalang, ora kondang. Alam semesta ini sudah berjalan sesuai skenario, sesuai tatanannya Tuhan. Jadi di Quran itu wal ardu madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'im mauzun. Kata Allah, aku ciptakan bumi, ada gunung, ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon-pohonan ini. Ini semuanya min kulli syai'im mauzun. Wa ma nunazziluhu ila biqadarin maklum. Semua wis terukur. Lagi pohon-pohon itu kok diganti tebu, itu kira-kira manusia ngelangkai Gusti Allah enggak itu? Nah, ini saya tanya, kira-kira PSN ini berani enggak ini? Ngelawan enggak ini? Ini jawabnya kurang. Coba saya tanya sekali lagi, jawabnya ben kompak. MBG bermanfaat tidak? Nah, kuwi jawabnya tenanan. Anak-anak enggak tuh ya. Ojo baleni kok. Ini mancing aja ini. Jadi dunia seisinya ini menurut Islam, menurut Al-Quran tadi sudah saya katakan menurut Kristen itu sudah terukur oleh Tuhan. Nah pertanyaannya ketika manusia itu merusak, merubah ya, itu hukumnya dosa enggak itu? Dosa besar. Tak cerita meneh soal korun. Ya. Ini tadi filmnya itu kan sangat menunjuk. Jadi nanti film ini masih kita uji Pak. Kita juga nggak bisa begitu saja kan. Film itu apapun itu harus diuji. Termasuk tadi nunjuk ini perannya ini. Itu biar nanti mereka yang menguji. Saya lebih ke soal isu lingkungan. Saya ingin cerita yang kedua. Ada Quran itu bercerita tentang korun. Yang kita tahu inna koruna kana mim qaumi Musa fabagha alaihim itu. Korun itu dikenal kaya yang kemudian karena keserakahannya terus kemudian korun itu metalurgi. Pokok eksplorasi, penambang korun itu. Eksplorasi karena keserakahan manusia tadi, maka oleh Tuhan korun yang kita tahu nek nemu mas jenenge harta apa? Harta karun itu. Itu pelajaran keserakahan mengeksplorasi hutan dan alam semesta ini adabnya seperti korun ini. Dia dipendem urip-urip, dikubur hidup-hidup berikut hartanya. Maka kata Allah, wabtaghi fima atakallahu walatan sanasibaka minad dunya fa'asing wa'asin kama asanallahu ilaik walab tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ojo ngerusak lingkungan. Allah la yuhibbu, tak haram ke ngerusak lingkungan. Kurang tegas apa Islam ini? Makanya tadi ketika saya melihat salib merah ya, kita mengge gerakan mustoko merah apa atau ya kan begitu Romo. Kita karena ini isu yang selaras dengan Islam. Islam itu anti terhadap kerusakan lingkungan, betul itu. Sampai korun itu diadab tadi. Jadi kemudian Allah mengatakan doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan bencana yang terjadi ning donya iki, bencana ini nanti semua adalah bima kasabat aidin nas, karena kesalahan tangan-tangan manusia.
Ini menurut Islam begitu. Jadi nek ana bencana ki sing pas nggak ngomong takdir dulu, Romo. Kita akui kesalahan kita seperti tadi Romo. Nabi Adam sama Hawa diturunkan ke dunia, pertama kalimat yang keluar adalah Rabbana dzolamna, ya Allah saya salah. Ketika ada bencana ya memang kita serakah, lingkungan kita dirusak. Itu haram, itu kualat itu. Makanya hati-hati gitu, ono sendulanan tambang gitu. Ini Mas Abdul, saya ngomong harus dalam perspektif agama. Nah itu yang pertama. Artinya bahwa Islam ini agama yang sangat ekologis. Wajib menjaga hutan kita, menjaga alam ini. Jadi ketika Rasulullah itu seneng warna hijau, itu aja mbok maknai seneng sing nganggo sorban hijau, jangan begitu cara pikirnya. Ini sedang bicara tentang ekologis. Apa ekologisnya? Merawat alam semesta ini. Jadi Islam itu sangat ekologis sekali yang hari ini kita lupa soal itu. Makanya kita langsung ini wes nonton bareng langsung di madrasah budaya. Kenapa? Karena kita merasakan seperti yang Romo rasakan. Maka kalau sudah begitu sudah tidak lagi ngomong agamamu apa. Esensi dari semua itu adalah etika tertinggi itu tadi. Yaitu soal kerusakan lingkungan. Maka atas nama PSN bermanfaat tidak? Lah ngono we, sing PSN we ya. PSN di Papua maksudnya. Ini kritik ya, kritik itu boleh ya. Jadi jangan kemudian kritik itu suatu yang biasa saja karena kita handar beni ya, rumoso handar beni mulat sariro hang rosowani kira-kira itu harus berani. Nah, kritik itu sah. Kita bukan narasi fitnah kebencian tapi kritik itu bagian dari upaya. Nah, saya ingin melanjutkan tadi yang Mas Abdul katakan soal militerisme tadi ya. Saya malah justru rodok membelani militer. Artinya begini. Jangan kita melihat, menurut saya ini kan lagi menurut saya ya. Saya membaca bukunya Samuel Huntington itu soal masyarakat demokrasi pasca Perang Dunia III. Itu demokrasi rakyat civil society bergerak, kemudian militer dulu berkuasa, setelah itu civil society bergerak, setelah itu militer lagi. Dan militer hari ini itu kawin kan dengan demokrasi. Kawin. Jadi jangan cara pandangnya jangan wah ini wes zaman militer maksudnya begini. Nah, ono acara ngene, kemudian ada TNI, Polri teko, yos jangan dianggap ini penekanan, itu loh. Nah, kita sebagai ulama kan ya ngomong ya, ben ora terlalu frontal, jangan dihitung sebagai penekanan, tapi sebagai ini nampung kritik, ini diskusi, kan enak. Sehingga acara ini bisa terlaksana itu kan enak, karena kita mau menyampaikan kritik. Kembali lagi ke soal militerisme tadi, bahwa militerisme itu karakteristik di negara demokrasi pasca Perang Dunia Ketiga akan begitu, akan menggunakan pendekatan yang disebut sebagai misalkan authoritarian advantage itu misalkan ya, itu dalam buku itu. Pendekatan militer misalnya kayak MBG, Koperasi Desa Merah Putih, kan menggunakan pola-pola itu. Tapi kritik kita terhadap TNI adalah ngono yo ngono ning aja ngono ngono lho. Paham ya? Itu bagus. Wah, ki nek KDMP nek sing garap kok sapa jenenge Kaji Badrul ora kelakon kowe. Kaji Badrul Poseno misalnya, koperasi ngono garap KDM wah iso digondol lunga. Tapi pola pendekatan top down kita anggap sebagai ya suatu yang harus dikawal. Tidak kemudian wah ojo terus ini kembali ke zaman, enggak begitu cara kita melihat. Tapi harus kita kritik, kita kawal. Bener enggak gitu. Ketika ngomong ini MBG kita membeli dari petani, itu tenan apa ora itu? Misalkan itu ya. Korang jawab. Kira-kira nek anak MBG petani ini tetap adol sayur ndak toh? Nah, tetap dibeli ndak toh sayurnya? Nah, ini kritik kan yang harus kita sampaikan. Semua program itu tujuannya adalah untuk mengupgrade masyarakat kelas bawah. Semua program pemerintah tujuannya mengupgrade kualitas hidup rakyat, bukan kualitas hidup pejabat. Ya ki apik iki gawe anu TikTok apa apik iki.
Artinya tetap nalar kritik tetap jalan, tapi kemudian jangan cara pandangnya tadi, wah ini militeris, ini jangan begitu. Bagaimanapun militer itu bagian dari struktur sosial. Nah, kita ngelurus ke malahan kan begitu. Jadi saya kira itu nanti kita bisa dialog ya. Tapi kembali lagi saya ingin menyampaikan, Romo, kita senafas, senasib, seperjuangan, teman-teman Papua, saudara kita senasib, seperjuangan, tetap berjuang. Saya kok yakin membela ini tidak hanya membela rakyat Papua, ini membela alam semesta. Yang tadi saya cerita, memayu hayuning bawono, mempercantik ayune bumi. Di Quran itu fa'asin kama asanallahu ilaik walata bagil fasada fil ardi. Percantiklah bumi ini yang sudah diberikan. Memayu hayuning bawono ambresto dur angkoro. Menekan nafsu keserakahan, kekayaan, pengen super kaya itu tekan semua. Hati-hati kalian semua. Nek terlalu serakah, ngerusak alam, ngerusak lingkungan, dadine koyok korun. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, iya, nambahi dikit teman-teman. Jadi begini, memang betul apa yang dengan tiga Gus Muiz. Teman-teman kita, para TNI, polisi yang di sana itu kan hanya menjalankan perintah. Sebagai seorang serdadu, tentara, ketika mereka tidak menjalankan perintah, mereka pun juga mendapatkan konsekuensinya. Nah, berarti yang harus kita kritisi adalah bukan pribadi militernya, tetapi bagaimana. Nah, itu tadi. Sehingga ini menjadi pemahaman kita bersama karena saya juga bagian dari anak militer. Orang tua saya juga polisi. Tetapi ketika tidak menjalankan perintah, iya, konsekuensinya ada. Maka yang perlu kita tembus itu tidak pada pribadi mereka, tetapi para pemimpin yang memberi kebijakan itu, yang mengadakan proyek itu. Nah, kalau memang tidak bisa di atas pemimpin itu kan ada langit, kita pakai cara langit. Nah, ini mboten didukun nggih. Artinya pakai doa kita, yakinlah kuasa langit itu lebih menyentuh para pemimpin bangsa dan negara kita. Terus. Baik, terima kasih sesi. Oh iya. Sesi apa? Dialog pemantik ini sudah berakhir dan di sini sesi selanjutnya adalah sesi sharing session ya. Monggo di antara kakak-kakak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih hadir di sini, jika ada tanggapan ataupun pertanyaan yang ingin disampaikan ke pemantik-pemantik ini, saya persilahkan, monggo, bisa mengacungkan tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari moderator. Saya tadi mencermati dari awal, terutama tayangan film Pesta Babi. Saya berpikir tadinya benar-benar ini pesta babi full dengan sistem orang-orang pedalaman. Ternyata di dalamnya ada nuansa-nuansa tentang lingkungan, tentang intimidasi, tidak adanya keadilan, dan sebagainya. Tapi malam hari ini saya melihat dari para narasumber ini, berpikirnya menurut saya itu hampir sama, prihatin
merasa terdolimi saudara-saudara kita di sana dengan melihat tayangan-tayangan. Mohon maaf, saya akan berpikir terbalik seandainya. Kalau saya melihat ini film, kan sudah disetting, ada sutradaranya, ada dalangnya. Artinya saya jawab sendiri, saya jangan terlalu terbawa oleh film ini. Ini sudah settingan, ini sudah dimainkan. Nyun sewu dalam tanda kutip, apa ada yang bermain di sini, ada yang berperan di sini. Walaupun ini benar kenyataan di sana, tapi saya tetap berpikir, ini siapa yang membuat sampai viral, sampai mungkin tidak boleh tayang. Kalau dilihat dari film ini kan isinya nggak ada yang enak buat sahabat kita, buat saya sendiri. Tapi saya bebaskan pikiran saya. Ini film, ini ada dalangnya, ini ada yang dramanya. Kira-kira pemikiran saya pikir jembar supaya tidak larut dalam emosi. Karena kejadian kalau itu semuanya mutlak betul, kan tidak ada pembelaannya sisi baiknya dari awal sampai akhir dengan aransemen musiknya yang menarik, menegangkan. Betul tadi ada yang menyampaikan semua penonton di sini ini semuanya wajahnya termasuk saya itu tegang terus. Nah ini coba diulas berbalik. Apa yang bisa diambil? Karena saya di grup saya juga saya sampaikan, film ini ambillah positifnya, singkirkan negatif. Gak ada propaganda seperti itu ya. Oke, mohon kepada yang berkenan untuk bisa menanggapi, karena melihat film ini sendiri bukan film bioskop tapi film dokumenter gitu. Oke, iya. Oke, tak mulai sama tadi ada belum kesampaian, ben luweh konkret meneh. Makanya kita ndak fokus di nama-nama tadi itu, saya nangisnya itu hutan kita digunduli itu. Jadi soal settingannya siapa itu urusannya lah. Tapi sutradara dan sebagainya. Tapi saya memang concern bahwa semua agama kita ini diciptakan untuk di bumi ini untuk menjaga lingkungan tadi. Satu yang belum saya sampaikan, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha, ngerusak bumi, wa yuhlikal harta wan nasl, membunuh binatang dan tumbuh-tumbuhan. Itu kan, innallaha la yuhibbul fasad, kerusakan lingkungan. Ini semua agama saya kira sama soal menjaga alam semesta ini. Jadi saya kok tadi saya tidak fokus ke ini apa, saya melihatnya digundulinya diganti jagung gitu loh. Kuwi kan padha karo misalnya Kak Ika apa terus jabal sampean kan jabal kowe dikeruk diuruke rono sampean terima ora? Kan sampean ini namanya kamsani. Khomsun itu kan 5. Nek khomsani itu kan isim tasniyah. Berarti 5, berarti 50-50 dia. Jadi dia nek maklaran menang terus. Pokoknya 50-50 angel jenenge kan. Pokoknya maklaran biasanya 2,5% dia 50-50 pokoknya. Nah, jadi saya kira itu ya Mas Kam, mungkin yang lain. Iya, satu hal begini teman-teman. Kalau kita lihat tadi kan kita melihat oligarki bermain untuk pengerusakan alam tanpa memikirkan bagaimana cara melestarikan. Kalau kita lihat di Jawa saja kan sudah semakin memprihatinkan bagaimana alam sekitar kita. Tidak usah jauh-jauh di Kendal saja. Sekarang itu Kendal itu tidak ada yang tidak banjir. Betul J? Kaliwungu aja kemarin pasar sore banjir Gus. Ya, ini terjadi. Kita hanya bisa memfasilitasi diri sendiri
dengan jalan diperbaiki, dengan jalan ditinggikan, tapi kita tanpa berpikir bagaimana ketika air hujan itu akan mengalir. Drainase hampir semakin kecil, lalu kemudian saluran-salurannya juga sudah tidak terurus dengan baik. Maka ketika banjir selalu menyalahkan alam, itu yang memang sedikit kami tidak setuju. Maka ketika bencana alam itu sebetulnya sebagaimana yang dengan Gus Muiz tadi dengan dalilnya itu akibat dari kita sendiri yang tidak memperhatikan keseimbangan alam itu yang terjadi. Di luar kemanusiaan yang akhirnya itu menjadi bagian akibat dari keseimbangan alam itu yang tidak dijaga dengan baik, begitu itu Mas Abdul ya. Akhirnya mengarah kepada kemanusiaan yang hilang seperti itu. Jadi sehingga saat ini mari kalau kita lihat proyek strategis nasional itu menurut saya pribadi tidak salah. Mungkin ada hal-hal yang terlewatkan, yang terjadi PSN dimanapun saja, begitu. Agar mempercepat atau dengan alasan tertentu, sehingga mengesampingkan hal-hal yang utama yang terjadi di beberapa tempat. Tadi contohnya kita lihat di film Pesta Babi itu. Mungkin tidak hanya di Papua, tetapi jeritan saudara kita di Kalimantan, di Sumatera pun sama. Bagaimana hutan-hutan lalu digantikan dengan perkebunan sawit begitu ya. LBH pasti ada datanya banyak itu tentang itu. Maka bagaimana kita juga saat ini mari kita lihat kalau kita diajak kritis mengkritisi tentang kebijakan yang memang itu berpihak kepada rakyat dalam tanda arti tidak hanya manusianya tetapi alam di sekitarnya. Nah, saya rasa itu juga termaktum di undang-undang kita. Sehingga itu yang perlu kita perhatikan bersama teman-teman. Ini tambahan dari saya sedikit. Matur nuwun. Mungkin saya sedikit. Kalau biasanya memang selain teman-teman LBH Papua Merauke gitu ya, terus Watchdog dan lain-lain, kalau kita pun di LBH Semarang selain melakukan advokasi atau pendampingan secara langsung, karena ini kasus-kasus yang kita dampingi adalah kasus struktural, artinya ada dimensi ketimpangannya di situ, kita selalu melakukan kampanye dalam artian hal ini bukan kampanye yang 5 tahun sekali itu, tapi kampanye bagaimana kemudian kasus atau apa yang sedang diperjuangkan oleh warga ini bisa kemudian dikenal, diketahui, bahkan kemudian masyarakat publik itu kemudian ikut terlibat untuk bersolidaritas. Itu yang kita lakukan. Jadi nggak cuma advokasi secara langsung, dan karena ini film ya bebas terserah teman-teman kemudian akan menilai seperti apa, itu juga hak teman-teman. Dan kemudian menurut saya kalau bilang tadi tujuannya adalah untuk solidaritas, dan menurutku di pondok pesantren ini malam ini itu sudah menunjukkan itu dengan kemudian teman-teman Papua di sini datang dan kemudian diberikan tempat, diberikan ruang aman. Ya itu yang menurut saya bisa kita lakukan untuk kedepannya. Jadi meskipun hal-hal ini sederhana, tapi kemudian bagaimana teman-teman Papua yang lokasinya jauh, terus kemudian sekarang ada di Kendal gitu ya, terus kemudian diberikan ruang oleh teman-teman di Pondok Pesantren Buddha ini, menurutku bisa jadi contoh atau satu hal yang baik gitu ya untuk kedepannya. Gitu kalau menurut saya. Matur nuwun. Nambahin sedikit ya, Pak Sinten tadi, Pak 50-50. Saya pernah di posisi seperti jenengan gitu. Jadi kalau ini filmnya Danggi yang sekarang ini, jenengan mempertanyakan, ini film udah disetting tujuannya apa gitu, untuk siapa gitu. Di film Danggi yang The End of Game yang soal KPK, waktu di sekitar tahun 2020-2021, saya pernah diminta untuk menjadi pemantik. Saya guyon. Saya tanya sama yang minta, Mas, dong-donge iki film iki pesenannya sopo gitu. Ya, dia nggak marah, cuman pertanyaan mungkin aneh gitu. Ya, kalau Danggi sama teman-teman mungkin membuat, ya nggak mungkin ya, pastinya membuat film ini dengan
pengumpulan data yang tidak main-main ya gitu. Kalau persoalan kembali lagi sama seperti yang disampaikan Mas Abdul, film ini dilempar, yang menyaksikan, yang menonton, ya itu terserah mau seperti apa. Artinya ini bukan untuk menggiring kemana atau harus bagaimana, kembali lagi kepada diri kita. Terlepas mungkin tim yang membuat itu punya tujuan apa, itu udah beda lagi kalau menurut saya begitu. Ngoten nggih Pak, 50-50. Semoga berkenan. Baik, terima kasih. Bagaimana Bapak Homsani, apakah sudah jelas? Oke. Biar tegang terus. Baik, dilanjut. Saya persilahkan kembali untuk. Oh iya. Langsung berapa gitu Ben? Gitu. Langsung aja ya Gus ya. Siap, siap, siap. Rada tricky Gus, sorry. Ini pertanyaan menurut saya penting untuk sebelum kita diskusinya melesat jauh melampaui batas Gus. Jadi gini, setelah saya melihat film ini kan dan juga mendengarkan pernyataan dan juga pertanyaan dari Pak 50-50 tadi, ini saya tulis Gus biar tidak salah ngomong Gus. Nah, saya tuh menjadi abu-abu untuk melihat kenyataan Gus. Antara kebenaran yang benar-benar kenyataan ataukah kebenaran yang semu atau kebenaran yang dimanipulasi. Nah, pertanyaan saya itu simpel sebenarnya Gus. Tapi penting banget kalau menurut saya sebelum diskusinya melesat jauh gitu loh. Pertanyaan saya gini, bagaimana cara kita untuk menjaga kewarasan otak kita dalam melihat kenyataan? Nah, kenyataan ini kan abu-abu jadinya. Kalau kita lihat di film itu, di realitas kan kita nggak tahu juga kan realitanya gimana. Bagaimana cara kita untuk menjaga kewarasan otak kita dalam melihat kebenaran atau membedakan mana yang benar atau mana yang salah atau memutihkan yang abu-abu itu. Mungkin itu aja. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya izin menyampaikan pandangan sebenarnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Faid dari Semarang kayak gitu. Nah, tadi melihat film Pesta Babi gitu, itu cukup menarik kayak gitu, bahwa kita melihat bagaimana masyarakat adat Papua di sana gitu, dia hidup secara komunal kayak gitu. Nah, hidup secara komunal ini artinya dia melihat alam itu sebagai subjek yang hidup berdampingan kayak gitu. Nah, dia bisa mengambil kekayaannya gitu. Dia bisa mencukupi kebutuhannya gitu melalui alam kayak gitu dan lain-lainnya lah gitu. Nah, tapi di saat yang sama kayak gitu, dengan pemerintah melihat bahwa alam itu sebagai objek dengan regulasi PSN tadi kayak gitu, program seleksi nasional kayak gitu. Dia nggak melihat lagi alam itu sebagai ibu gitu. Dia melihat bagaimana alam menguntungkan kayak gitu untuk membangun ekonomi lainnya gitu. Walaupun kita tahu bahwasanya bioetanol tadi ya, dia punya dampak cukup baik juga gitu menggantikan yang lainnya gitu. Di tengah hari ini Mega sudah mau menurun gitu. Nah, di sini persoalannya adalah ternyata ini mengajakku berpikir ternyata ada neokolonialisasi di hari ini kayak gitu. Bagaimana di zaman kolonialisme gitu, lagi-lagi Belanda melihat alam sebagai objek untuk memberikan kekayaan kepada negara sendiri kayak gitu. Nah, hari ini serupa gitu. Apa contohnya? Contohnya adalah tadi ternyata dengan dampak yang begitu besar itu dinikmati oleh satu orang yang kaya yang punya banyak perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, dalam praktiknya itu dijaga oleh militeristik kayak gitu. Tadi bagaimana pengerahan militeristik itu begitu panjang gitu dan lain-lainnya lah kayak gitu. Nah, sebenarnya banyak timbul pertanyaan gitu. Bagaimana amdalnya dan bla 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 lah kayak gitu dalam pelaksanaan pertambangan itu sendiri kayak gitu. Nah, sebelum lanjut pertanyaan terakhir tadi ini selaras dengan masyarakat adat di IMIKO. Kebetulan beberapa kali aku
di konstitusi itu dijelaskan gitu di pasal 18 ayat 2 itu eksistensi masyarakat adat itu diakui di sana gitu bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat adat itu sendiri gitu. Nah, hukum adat di sini artinya bagaimana negara juga mengakui bahwa ada kebiasaan masyarakat adat itu sendiri gitu. Itu tadi hak ulayat dan hak substansial gitu. Hak ulayat adalah bagaimana masyarakat adat itu mampu mengelola sumber daya alam itu secara penuh gitu. Dan hak substansial bagaimana masyarakat adat itu mampu diperbolehkan untuk memanfaatkan sumber daya alam itu sendiri gitu. Nah itu poinnya di situ gitu. Nah tapi ternyata enggak kayak gitu. Kasusnya ternyata lebih banyak tadi. Masyarakat adat Imeko dan 5 masyarakat adat lain ternyata hari ini mengalami kebalikan dari itu semua gitu. Tadi menarik pertanyaannya tadi gitu. Bagaimana? Apakah film ini menjadi abu-abu kayak gitu? Nah sebenarnya itu jadi pertanyaanku gitu. Kenapa? Tapi akhirnya terbantah bahwa kok nggak ada sih film selain film ini yang menerangkan kesan masalah Papua loh kayak gitu. Oh ternyata gitu. Masyarakat adat di sana gitu untuk menangkap isunya itu hanya mereka juga terbatas dengan sosial medianya gitu. Kalau dari bukunya Gramsci yang aku baca gitu bahwa ada namanya hegemoni, pengaruh dari kekuasaan kayak gitu. Bagaimana negara atau kekuasaan gitu itu melancarkan program jahatnya itu dengan mengkontrol aparatur state represif yaitu militaristik dan aparatur ideologis gitu. Satunya adalah media sosial juga kayak gitu untuk membatasinya dan lain-lainnya kayak gitu. Nah itu diperkuat juga sama bukunya social contract kayak gitu. Bagaimana ternyata untuk menjalankan praktik kekuasaan kayak gitu. Kekuasaan absolut itu nggak bisa dijalankan oleh sendiri gitu. Kekuasaan absolut harus diubah menjadi penundukan kayak gitu. Nah, artinya bagaimana kayak gitu persoalan-persoalan itu nggak sampai dipahami, dirasakan oleh masyarakat banyak. Makanya tadi dibatasi media sosialnya. Nah, kenapa hanya watchdog yang akhirnya mengampanyakan itu semua kayak gitu. Nah, ini pertanyaannya baru masuk. Pertanyaanku adalah tadi menyinggung bahwa ternyata ada dua perbedaan berbeda antara negara melihat ada alam sebagai objek dan masyarakat adat melihat alam sebagai subjek kayak gitu. Nah dalam hal ini aku menanyakan bahwa bisa gak sih masyarakat berkembang kayak gitu yang tadi ya dalam perkembangan negara gitu itu bisa berjalan tapi nggak mengeliminasi eksistensi masyarakat adat itu sendiri gitu. Nah itu pertama. Jadi bagaimana kira program itu bisa berjalan gitu tanpa mengeliminasi lainnya. Karena tadi secara negara udah diakui secara konstitusional hak adat juga ada kayak gitu. Nah yang kedua adalah tadi ternyata putusan MK nomor 35 tahun 2012 itu hutan khusus adat kayak gitu. Sebelumnya di Undang-Undang di Undang-Undang nomor 41 tahun 99 itu hutan adat dan hutan negara gitu. Nah melalui putusan MK itu diubah menjadi hutan adat sepenuhnya kayak gitu. Dan lainnya kayak gitu. Nah, pertanyaanku karena ada LBH juga ya, aku ingin menanyakan juga gitu, bagaimana masyarakat adat gitu, Papua mendapatkan kepastian hukum kayak gitu, untuk sebagai masyarakat yang memang dia berhak juga gitu sebagai manusia gitu. Itu aja sih, terima kasih. Ada lagi enggak? Biar sekalian rame ya. Kalian ya. Oke, terima kasih. Sebenarnya pertanyaannya satu, cuman saya pengen ngomong sedikit aja, sedikit agak banyak. Jadi pertanyaannya yang pertama itu satu aja ini. Saya pengen dengar langsung dari teman-teman Papua ini seperti apa yang dirasakan. Tapi kalau kita melihat itu ini tentang keadilan. Apa yang jenengan rasakan itu sama yang dirasakan kita di Kaliwungu Kendal, Pak. Kita itu di depan mata ada PSN, tapi masyarakat ini tidak pernah menikmati PSN itu. Apa yang jenengan rasakan sama apa yang kita rasakan. Tapi saya pengen tahu apa yang saudara di Papua itu yang hari ini dirasakan seperti apa. Saya yakin ketika ada pendekatan yang lebih baik, mungkin teman-teman Papua tidak akan menjadi seperti ini. Tapi tolong dijaga NKRI-nya. Jangan sampai jadi negara. Begitu ya Pak, terima kasih. Izin matur Gus, jadi sedikit secara esensi begini. Dalam agama Kristen diajarkan bagaimana kita itu Kristi. Artinya menghadirkan rahmat Allah bagi kehidupan. Mungkin sama. Yang terjadi saat ini adalah ketika
ketidakadilan muncul, rasa kemanusiaan hilang. Itu makanya menjadi tadi tidak disalahkan juga menjadi abu-abu, kewarasan semakin hilang. Nah, cara menjaganya bagaimana? Kita kembali kepada kura personalita, artinya kita kembali kepada kehidupan relasi kita dengan sing ngecet Lombok. Karena kita diberi akal budi dan pikiran untuk bisa memilah apa yang baik, apa yang benar. Ya, kira-kira yang sering terjadi saat ini adalah para baik itu pemangku kepentingan ataupun kebijakan hanya memikirkan bagaimana itu bisa cepat terjadi begitu, tetapi mengesampingkan tadi rasa-rasa yang harus dilakukan, bagaimana pendekatan persuasif, karena tentunya kalau itu butuh waktu yang lama. Dan biasanya kalau pada proyek-proyek seperti itu kan membutuhkan waktu yang cepat, sehingga cara-cara yang dipakai pun juga cara yang mungkin bagi satu pihak itu menjadi sebuah penderitaan. Nah, lalu bagaimana bisa mari kita kembali lagi bagaimana kita menjadi seorang yang bisa menghadirkan rahmat Allah itu. Bagaimana keberadaan kita itu bisa juga baik bagi sesama maupun bagi alam sekitar. Salah satu contoh begini, ini yang menarik di daerah pesisir kita, baik dari Semarang sampai dengan Kendal, itu kan beberapa tahun yang lalu itu marak dengan penanaman pohon mangrove, kalau teman-teman ingat. Tapi yang terjadi kan hanya berhenti pada penanaman. Ketika pemeliharaan daerah Mangkang dan sekitarnya itu diserahkan kepada masyarakat, yang ternyata masyarakat di sekitar itu juga belum memahami dengan baik bagaimana caranya merawat mangrove. Sehingga yang terjadi masih banyak abrasi, masih banyak rob dan lain sebagainya, yang itu juga menghilangkan keberadaan lingkungan alam di sekitar itu. Nah, ini menjadi sebuah bagian bagi kita yang dimiliki karunia dan talenta masing-masing itu untuk berperan. Tidak perlu menunggu pergerakan dari yang di atas atau pemerintah, tapi kalau kita memang punya panggilan untuk bisa menghadirkan rahmat Allah itu, ya kenapa tidak kita lakukan dalam lingkungan kita. Lalu itu mungkin dari saya kira-kira Gus, berkaitan dengan dalilnya seperti itu. Mas Abdul dulu atau saya dulu? Oke. Nah, ini kalau saya tulis tadi. Menarik sekali. Pertama pertanyaan Mas Haikal. Ini sebagai Gen Z. Ini Mas Haikal ini masih SMA kelas berapa ya? Kelas 2 ya? 11 loh, wes meletik ngono loh. Wes jalmo limpat seprapat tamat. Enggak ya. Wes pinter meletik pikirannya. Ini kan Gen Z cerdas, apresiasi loh. Sudah aku urung karuan percaya. Nah, bagaimana secara informasi? Tadi boleh-bali saya sampaikan bahwa film ini, apapun jenis film ini dokumenter, layak kita kritisi. Itu yang pertama. Itu cerdas itu. Karena masih subjektivitas dari pembuat film. Nah, kita tunggu nanti cover both side, bahasanya KJD, Pak KJD. Ya, benar ya Pak KJD? Cover both side, sisi sebelah nanti pihak yang dituding-tuding tadi ono TNI ono itu bikin klarifikasinya kayak apa. Itu, jadi nanti bisa berimbang. Nah, cuman dari sekian yang rentetan ini ada fakta, kan kelihatan fakta itu. Gundul, ono eskavator, alat berat. Itu penggundulan secara massal, itu kan fakta. Makanya kita ingatkan lingkungan, soal lingkungan. Karena itu tak tindak lanjuti pertanyaan dari Mas siapa jenengan? Mas Fai. Dari mana? Semarang, mahasiswa ya. Jadi tadi cerita Antonio Gramsci soal hegemoni itu. Jadi berarti kan nanda kita cerdas. Kolonialisme tidak bisa lepas dari perangkat taktis yang mengelilinginya. Salah satunya adalah pola hegemonik. Nah, pertanyaannya tadi yang pertama adalah masyarakat adat ki jane kan wis cukup, iso to mangan cukup, kira-kira gitu ya.
Nah, balik karena aku memposisikan sebagai nek tadi Romo kene Romi ya toh. Betul Romi Roma Hermuzi itu. Masyarakat Papua, saudara kita Papua, sedang menjalankan perintah Tuhan yang namanya wabtaghi fima atakallah. Bekerja sesuai alam yang sudah diberikan ini loh. Tidak serakah. Mereka dari hutan, dari alam itu bekerja dari situ, tidak serakah. Sedang menjalankan perintah agama wabtaghi fima atakallah. Bekerja sesuai yang diberikan oleh Tuhan, yaitu alam semesta ini. Nah itulah karena itu maka masyarakat adat menjadi penting. Nah saya jadi ingat soal ada tulisan menarik soal masyarakat Zomia, kalau kita pernah dengar ya, Zomia. Itu masyarakat yang aku rak meh ngurusi negara. Kebijakan negara ki rak meh ngurusi, itu ada masyarakat itu. Dan itu rata-rata misalkan kita tahu ada di dan membentuk kebudayaan-kebudayaan itu. Misalnya di Tengger apa? Bromo, pokoknya di gunung-gunung itu. Pedalaman-pedalaman. Aku rak meh nglawan negara tapi yo pokoknya aku rak meh urusan di negara. Ono MBG aku rak melu-melu lah, kira-kira ngono lah. Nah, termasuk kritik kita ini, kritik harus sampaikan. Koperasi Desa Merah Putih itu bisa di pelosok desa itu ya. Tapi tolong dong, sekolah yang rusak di kota itu kok nggak diperbaiki ya, itu kan. Ini kritikan masukan, boleh itu. Banjiran itu kan yang ngarep moto itu, tapi ning desa iso dibangun itu. Artinya tidak semua kebijakan yang top down atau yang authoritarian advantage itu linier juga. Butuh kayak mau kondisi geografis, budaya, adat dan sebagainya. Kemudian neokolonialisme tadi. Oh ya. Neokolonialisme. Penjajahan itu dulu oleh Pak Karno sudah diramal loh, kita akan dijajah oleh bangsa kita sendiri. Nah, maka penjajahan itu akarnya ya, tadi kalau kemudian tadi dikaitkan dengan hegemoni. Nah, hegemoni kira sadar dijajah, Pak. Ya kan? Kalau Antonio Gramsci itu yang namanya hegemoni itu rak sadar. Itu kayak relasi suami istri yang wedok swarga nunut neraka katut itu kayak tadi ya. Pokoknya wong wedok ki macak masak mana ya. Nglulur apa dapur kasur. Ngono Pak Kaji. Itu hegemonik. Hegemonik itu enggak sadar, tapi ini teman-teman Papua ini sadar. Kita ini sadar. Bahwa kenapa sadar? Karena kita sudah mengalami proses, kita ini kan masyarakat yang prismatik ya, artinya kehidupan kita ini sudah mengalami proses yang jenenge cokro manggilingan. Nah, dunia itu berputar, wis pernah di atas, pernah mengalami penjajahan. Hari ini terjadi lagi kan akhirnya kroso. Nah, kolonialisme itu bukan, hei ante-ante asing, bukan. Enggak harus begitu. Kolonialisme itu tadi loh, karena keserakahan, karena Dur Angkara tadi menyebabkan kolonial. Kalau kita membaca sejarah kolonialisme klasik ya Gos, Gol, Glory, Gospel. Apa? Keserakahan memperkaya itu loh. Maka tidak punya rasa cukup. Alladzina ya'muruna nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa atatna lil kafirina adzabam. Kuwi wong kafir malahan. Romo, wong kafir itu bukan non muslim malah kapitalis tadi wong kafir. Ini catat ya. Ini Qurannya begitu ya. Alladzina ya'muruna nasa bil bukhli sing ora gelem sing pokoknya cetel menumpuk kekayaan hari ini ngeluarkan duit harus kaya terus. Wa ya'muruna nasa bil bukhli wa ulaika humul kafirun. Kuwi sing kafir iki kuwi. Dudu Romo iki kafir dudu. Ya Romo ya. Seneng ya neng pondok ini seneng ya. Besok main lagi. Nah, itu tadi soal neokolim. Jadi neokolim itu tadi kita fokusnya ke keserakahan eksplorasi tambang tadi untuk etanol dan sebagainya. Itu kan keserakahan. Padahal manusia bisa hidup dengan kesederhanaan dengan apa yang sudah Tuhan berikan.
Jadi saya kira itu, dan pembangunan itu yang kita sebut sebagai hari ini zamannya neolib ya, atau industrialisasi hari ini itu. KIK itu menciptakan lapangan kerja tapi membunuh petani tambak. Itu pasti begitu. Tambal sulam saja sebetulnya. Tanpa kita sadari, nek ora ono pabrik itu ya wong iso kerja gitu loh. Tanpa ono MBG, orang-orang itu petani dibeli sayurnya. Kalau MPG kami ciptakan 1 juta lapangan kerja, ora ono MBG mereka kerja kok. Dodol siomay, dodol kan? Bener enggak? Nah, ini kritik kan apik gitu ya. Nah, kita kritik tapi yang konstruktif. Dodol, saya ono MBG malah rak payu sih, ada tukar tambah. Nah, maka orang yang terbaik itu adalah orang yang tadi menerima kerja yang sudah Allah Tuhan berikan. Saya kira itu Mas. Terus kemudian apa? Saya kira cukup tadi ya. Cukup ya? Ya cukup. Ini MC-nya mana ini? Langsung ya. Jadi nanti gini, kita nanti doa bersama untuk saudara-saudara kita dan untuk kita semua agar pertemuan ini berkah dan barokah. Nah, yang kedua nanti setelah doa kita akan bikin video pendek ini. Nanti saya dan ini madep sana. Kita sampaikan pesan moral dari film ini. Nanti slogannya gimana? Oke, slogannya tadi bagus ya. Papua bukan tanah kosong, kita tambahi hutan bukan tanah kosong. Oke ya, nanti ya. Untuk doa atau Romo doa. 2 versi, jadi biar nanti langsung langitnya itu langsung, wah ini 2 ki. Iki loro ki bingung pora, ya enggak ya. Romo dulu berdoa, setelah itu kita. Oke Romo, kami persilakan langsung aja ya. Ya, mari teman-teman tanpa mengurangi rasa hormat kita akan berdoa dan perkenanan kami akan berdoa dengan memimpin secara agama Kristen dan yang lainnya boleh sesuai dengan keyakinannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami boleh bersyukur saat ini atas kasih dan rahmat yang Kau berikan. Kami boleh bersama menyaksikan apa yang terjadi, keprihatinan dan penderitaan saudara-saudara kami yang ada di Papua maupun alam ciptaan-Mu yang berada di sana. Saat ini Bapak, kami boleh mengambil pelajaran dari apa yang kami lihat bersama. Bagaimana kami bisa menyuarakan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami bisa merawat, menghormati dan menghargai alam ini. Demikian juga kami dapat untuk berempati, simpati dan mampu untuk kami menunjukkan rasa kemanusiaan kami dalam solidaritas kehidupan kami. Kami bersyukur saudara-saudara kami yang dari Papua juga Tuhan perkenankan bersaksi saat ini. Kami bersyukur atas madrasah budaya ini yang Tuhan pakai sebagai tempat belajar kami. Kiranya juga Tuhan memberkati setiap organ yang ada, pimpinan yang ada di tempat ini. Demikian juga untuk bangsa dan negara kami. Jauhkanlah kami daripada yang jahat. Perkenankan kami bisa hidup bersama, berdampingan, bersaudara, saling mengasihi sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami pun mohon pengampunan jika di dalam kami bersama saat teduh, berdiskusi, ada banyak hal yang tak berkenan di hadapan-Mu, ada dosa yang kami lakukan. Doa ini kami naikkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji syukur padamu, haleluya, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayt minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatam mink warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Amin. Terima kasih atas sekarang kita bikin ya, video pendek itu ya. Tagline namanya, tagline. Oke, untuk madepnya ke sana, backgroundnya ini anak-anak semua. Saya ngambil gambar sobo. Untuk jangan beranjak dulu nggih, satu potongan tok. Biar ini pesannya sampai nanti. Kok monggo Ramo, di sini Ramo. Duduk di sini toh, backgroundnya ini semua. Nanti slogannya kalau saya bilang Papua, jawabnya apa? Bukan tanah kosong. Yang kedua, hutan bukan tanah kosong. Itu ya. Jangan jawab bioetanol loh ya. Sambil duduk sini ya. Ini nanti setelah acara ini yang mau ngopi-ngopi masih kita persilahkan. Mas Jagongan kita persilahkan. Sini, ikut sini. Kene lho, ki siar tentang. Sini. Ini kita juga rada kok dhuwur kan. Coba dulu ya. Sambil apa? Tangannya ke atas atau gimana? Tangan kiri ke atas, oke. Ini gampang, nggak perlu langsung jadi. Jadi Papua bukan tanah kosong, hutan bukan tanah kosong, itu ya. Karena ini pesan moralnya dua, satu solidaritas kita terhadap saudara kita di Papua, yang kedua solidaritas kita soal hutan. Sudah? Mulai. Papua bukan tanah. Hutan tanah kosong. Tepuk tangan.
Foto ya, foto. Yuk, satu, dua, tiga, sebentar lagi, satu kali lagi, satu, dua, tiga, lagi. Oh, yang versi versi foto, ayo. Papua bukan tanah kosong. Hutan bukan tanah kosong. Oke, terima kasih matur suwun teman-teman semua, sahabatku, Romo, Tri, yang mau kundur hati-hati di jalan, yang mau ngopi-ngopi di sini juga kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.